Ya. Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama gue Nathan dan Lovely. Tentunya di sini kita juga udah ditemenin oleh Mas Audi dari Jersey Forum. Halo. Halo. Hai Mas, apa kabar? Wah, ternyata Alhamdulillah sehat. Inusian juga ya Kak Audi ya? Inusian 2018. 2018. Wih mantap, baru lulus. Nah, ya udah, ya gimana ya? Masih Baru fresh lah ya, masih 2 tahun lah. Masih hangat lah. masih hangat gitu ya. Nah, di sini kan Iya. kita mau ngomongin mengenai kecintaan terhadap jersey. Nah, kalau misalnya kita jangan masuk dulu ke jersey, mengenai jersey deh. Ngomongin mengenai sepak bola dulu. Audi, lu dukung siapa? Ya, Arsenal sih kayak yang gue pakai. Arsenal. Waduh, Oh, Lagi mantul. busuk ya, nggak apa-apa lah. tetap setia. Tetap Apa-apa, setia ya. Iya, tetap setia. kemarin Udah Chelsea kadung kecebur. kemarin Chelsea habis menang gimana ya waktu denger tuh? Wah sedih sih. Apalagi kebetulan emang gue juga kerja di Chelsea nih, agensi pegang serius urus lu? Chelsea. Jadi makin sedih. Oh. Makin sedih sih. Oh iya. Iya. Tapi sekarang kalau itu kan kalau Inggris, untuk yang Spanyol ngikutin nggak? Spanyol nggak begitu, ngikutin dulu pas zamannya Zidane sama Henry, kebetulan dua-duanya idola gue, paling ngikutin itu doang. Habis itu sekarang sih nggak begitu ngikutin. Tapi kalau di luar itu ada beberapa jagoan juga. Kalau di Prancis yang ngikutinnya Lyon, di Belanda ngikutinnya PSV Eindhoven, di Itali Parma juga lagi degradasi nih musim ini. Jadi musim depan main di Serie B, sedih juga sih. Iya. Nah, kalau di Indonesia ngikutin nggak, Audi? Dikit sih ya, karena kebetulan kerja di media juga, jadi harus tapi nggak begitu yang harus gitu. minimal ngeh lah, tahu lah update-nya gitu, tapi nggak ngikutin banget. Iya. Nah ini kan Lovelia nih sangat ini ya, buta ya. Lu tahu nggak lu? Nah, buta gue bener-bener kayak itu apa? Itu apa? Tapi gue tau lah kalau misalnya kayak Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Manchester United, oke lah. Garis besarnya tahu lah ya. Garis besarnya tahu. Nah ini yang lu pengen kepoin apa kalau gitu lah? Silakan tanya aja. Gue pengen kepoin sih sebenarnya, kayak karena kita emang lagi ngomongin jersey, tapi gue emang beneran kepo nih sama si jersey ini. Gue kepo banget, kayaknya harusnya mahal nggak sih kayak baju jersey yang beneran asli jersey? Soalnya gue lihat lo punya banyak banget soalnya. Mahal relatif juga ya, tapi maksudnya ada juga sih oke-okean gitu, dapat kayak kadang gue belanja di eBay dulu itu dikirimin dari Polandia, dari Ukraina, itu kadang oke-okean ya, karena kan sistemnya bidding ya. Kalau kita nggak ada lawan, misalkan dia cuma open bidnya murah gitu, buka lelangnya murah, ya kadang gue pernah dapat $1, $0,1, $2. Iya, zaman-zaman dulu ya, tapi dolar masih 9.000, 2010-an, 2011 lah itu masih. Iya. Makanya dibilang mahal, ya emang ada yang mahal, tapi yang murah pun banyak sebenarnya. Tapi yang murah nggak berarti KW juga atau nggak berarti KW juga. Bahkan di pasar-pasar loak tuh banyak sebenarnya dulu ya. Dulu tuh banyak yang gue dapet bang 10.000, 20.000. Terus itu banyak di Senen, di Pasar Baru. Di daerah-daerah juga banyak, di Batam terutama tuh banyak yang murah-murah gitu, tapi emang harus teliti satu, karena ada juga yang ternyata KW, dan yang kedua sekarang tuh pedagang pun udah tahu harga gitu, udah melek lah gitu, udah melek ya, emang agak-agak nggak bisa kayak dulu lagi gitulah kalau dibilang. Tapi lu sendiri nih, yang paling pamungkas lah ini pengen kita tahu nih, jersey paling mahal lu ada nggak di dekat lu sekarang? Aduh, aneh ya. Udah tapi ini siapa nomor punggung siapa tuh yang lu punya, inget nggak? Banyak sih kalau kayak ini salah satunya, ini dulu menang dapetnya dari, jadi ada komunitas kolektor Arsenal di seluruh dunia lah gitu. Nah ada kolektor namanya, aduh lupa siapa namanya, salah satu yang gila lah itu, dia jual, dia punya bekas-bekas pemain. Nah dia ngadain lelang untuk rumah sakit kanker di London. Zaman dulu gue SMA tahun 2011 tuh iseng aja ngebit, kirain kan bakal kalah ya. Taunya menang tuh, di japri tuh sama dia. Duit lagi nggak ada, pusing juga tuh. Waktu itu masih 45 pon sama ongkir 50 pon waktu itu masih, kalau sekarang kan 17, dulu tuh masih kayak 15 lah, di bawah 15 lah. Paling kalau nggak salah tuh dulu sama ongkir tuh masih 900 ribuan. 900 ribuan, udah termasuk ongkir tuh ya? Udah termasuk ongkir. Berarti nggak semahal itu juga ya, gue kira kayak
sampai berpuluh-puluh juta satu jersey? Ada kalau ada ngomongin aja. juga ada banyak banget, terutama tim-tim Serie A tuh kalau jadi ada jersey khusus namanya Centenary, jersey 100 tahun. Nah, jersey 100 tahun tuh kalau 3 tim besar di Italia tuh harganya gila-gilaan semua, tuh minimal 5 juta. AC Milan, Juve sama Inter tuh rata-rata kisarannya jutaan. 10 pun ada. Biasanya match worn bekas dipakai pemain tuh emang harganya mahal. Iya, ngomongin ke jersey KW tadi, gue penasaran deh, lu ngebedain jersey asli sama KW gimana? Kalau bentar gue kasih contoh ya, kalau kayak Nike gitu. Ini Gak apa-apa. apa-apa ya nyebut brand. Kalau Nike itu ada spesifikasi khusus ya. Kayak gitu. Kelihatan nggak sih kayak di sini tuh ada kode produksi. Itu biasanya kode produksi ini tuh mereka jarang sih ngikutin, jadi itu bisa kita cek Google, itu kalau misalkan keluar gambar jersinya itu biasanya ori. Nah, selain itu juga di sini tuh dia emang kecil banget, ada kayak benang silver gitu, di benang ini, bukan benang sih, ada hologram logo Nike gitu. Itu yang biasanya membedain. Nah, Adidas pun juga ada, Adidas itu. Oh, jadi jarang sih punya Adidas, ini salah satu cara untuk ngebedain mana yang asli, mana yang KW gitu ya. Itu kalau itu untuk rata-rata untuk jersey tahun 2007 sampai sekarang tuh kayak gitu. Kalau untuk yang agak-agak jadul tuh emang agak-agak susah ngebedainnya. Kita harus megang bener-bener bahannya tuh emang agak-agak beda juga. Terus dari segi logo tuh, bordiran logo itu kelihatan beda kalau yang bangsa tahun 2000-an ke atas sampai 90-80-an gitu sih. Bedainnya gitu. Emang agak susah sih, tricky tuh kalau untuk musim-musim segitu. Kalau musim baru lebih gampang. Beda brand, beda cara untuk ngebedainnya juga beda ya? Beda brand, beda cara. Oh, tapi Audi, lu ada pernah nggak sih, misalnya lu beli jersinya terus sampai ke rumah lu, terus lu cium masih bau keringet? Kalau bau keringet, kalau bau itu biasanya kalau itu gue bilang tadi kayak loakan gitu lo beli itu baunya. Oh iya, bau di pasarnya lah ya. Gitu. Iya, bau karena udah tumpuk sana sini dengan keadaan pasar ya harga murah ya udahlah ya lumayan. Tapi ada yang lo beli akhirnya kayak mungkin kayak di pasar loak gitu, ya udah kayaknya cakep nih tapi KW ya udahlah gua gas aja terus. Ada nggak yang tetep kayak gitu? Kalau KW enggak. Oh, KW pokoknya lo ori ya. Kalau ori justru dapat dulu banyak di Senen, di Pasar Baru dulu dapat. Ada juga gitu ya. Tapi gue udah jualin juga ke teman-teman aja yang demen jual murah juga, maksudnya kayak dapat 30.000 jual 100.000, 200.000 sih ya. Ya untung segitulah, maksudnya nggak yang jual harga tinggi. Terus lo sendiri pertama kali punya jersey tuh kapan? Terus kayak kenapa sih lo tuh tiba-tiba pengen koleksi jersey sampai sebanyak sekarang gitu? Emang kalau demen jersey dari dulu, dari pas ngeh banget bola tuh 2002 tuh emang seneng banget lihat jersey. Tapi dulu 2002 tuh SD belum baru lahir. Serius? 2002 baru nonton bola yang getol lagi gitu. Pingin banget punya, tapi kan ya nggak mampu kan dulu, cuman dan nggak ada tempat yang jual ori, nggak tempat banyak gitu loh. Zaman dulu tuh cuman beberapa tempat doang, nggak sembarangan jual ori. Dan dulu kan kayak modelan outlet kayak Nike, Adidas gitu itu belum ada, jadi masih akhirnya dibeliin juga yang model 7 Star gitu, yang KW banget gitu, yang benar-benar nggak ada apparel sama sekali kayak gitu. Nah akhirnya dibeliin ori itu 2007 kalau nggak salah pertama. 2007 ini nih baju pertamanya udah sampai sobek sih, tapi nggak gue jual nih, sampai bolong gara-gara disetrika nih ya. Punggungnya siapa nih? Gara-gara gue setrika dengan bodohnya, baju bola tuh nggak boleh disetrika soalnya, itu haram disetrika. Nah itu pertama kali beli baju siapa tuh? Beliin. Punggungnya siapa tadi? Nomor siapa? Lu? Nggak, polos bener-bener polos. Oh iya. Nggak berniat dinamain juga. Nah, terus tadi berlanjut sampai akhirnya bisa beli sendiri itu bangsa 2000 ya, itu pertama kali gabung Jersey Forum 2009 lah kurang lebih, nabung tuh bener-bener giat nabung tuh pertama 2009 lah. 2009. Nah, mulai dari situ tuh jual Jersey Forum, tahu belinya di sini di sana, dari eBay lah, dari banyak lah website luar negeri yang kita bisa titip. Kebetulan ada salah satu dedengkotnya di Jersey Forum, mereka tuh istilahnya buka kloter gitu, kita bareng-bareng belanja, jadi ongkir dan pajak dibagi rata gitu. 2007 lah pertama kali beli. Sekarang kira-kira jumlah jersey lo keseluruhannya ada berapa nih? Gak banyak, 70-an lah paling. Udah banyak yang dijual juga. 70 di mata udah banyak banget sih.
Baik, teman-teman tuh banyak yang sampai ribuan tuh. Wah, udah kalau teman-teman jersey forum tuh ribuan. Mohon maaf, itu dari satu tahun pakai jersey diputar-putar itu 356 hari bisa ya berarti. Nggak habis juga ada habis juga berarti. Iya. Banyak banget teman-teman jersey forum mah gila itu, orang gila semua. Terus tuh Koleksi jersey. Lu sama teman-teman jersey yang lain itu beli baju tuh kayak setiap apa, kayak misalnya setiap ada ini baru beli itu kayak setiap ada apa atau kayak masalah aja? Nggak tentu juga. Kadang kayak ada momen-momen spesial gitu, kayak jersinya dipakai cuma satu match doang, edisi spesial gitu 100 tahun yang tadi gue bilang. Itu biasanya anak-anak jersey tuh udah mantau tuh harus punya gitu. Jadi nggak ada momen spesial. Mungkin kayak ntar Euro ini kan mungkin kalau beberapa tim hampir semua tim udah ngeluarin jersey yang akan mereka gunakan, teman-teman sih udah banyak yang beli. Udah siap. Odi, gue juga mau nanya nih. Amunisinya mereka udah beli. Lu udah bilang berapa kali udah sempet sebut kalau misalnya ada yang tadi apa Seven Key apa? Seven Star. Produksi lokal Seven Star. Nah, itu boleh dong. Dulu lagi ada Aussie. Ada apa sih? Dijabarin dikit dong, kayak ada match worn, terus tadi ada 100 tahun, ada apa aja sih sebenarnya? Oh, itu. Ini ya, spesifikasi jersinya ya? Ya, spesifikasinya. Spesifikasi jersey ya. Pertama tuh ada namanya supporter version. Biasanya supporter version tuh kayaknya kalau di Indonesia jarang deh supporter version. Rata-rata supporter version dijual di stadium store-nya tim-tim itu. Jadi itu spesifikasinya di bawah yang dijual kalau di Nike di Indonesia itu di bawahnya lagi. Itu supporter jadi harganya lebih murah. Kayak gimana? Itu namanya istilahnya supporter version. Sama aja sebenarnya. Kayak jersey sama biasa. Aja, tapi bahannya agak beda. Kayak logonya mereka printing nggak ini. Beberapa tuh tim kayak gitu printing. Pokoknya detail-detailnya beda lah. Naik lagi dari supporter fashion ada namanya replika yang kayak gue pakai nih, beberapa baju nih ada yang replika. Replika itu yang dijual di store umum lah. Yang benar-benar kita bisa beli gitu. Nah, kalau yang di atasnya lagi ada namanya player issue. Nah, player issue ini adalah jersey yang di spesifikasinya yang persis dipakai sama pemain. Ini kalau untuk ini khusus nggak dijual bebas. Oh gitu. Nggak dijual bebas. Nah, contohnya kalau cuma buat pemainnya doang. Buat pemainnya doang. Nih kebetulan kayak kalau gue nih ada zaman dari tahun 2007 tuh Nike spesifikasi player issue-nya ini nih. Nggak kelihatan ya? Apaan? Apa bedanya apa? Coba. Jadi dia nggak ada washing tag. Kalau washing tag kan kayak gini nih. Oh, tahu. Di dalam nih washing tag kan kayak gini nih. Iya. Nah, kalau dia nggak ada. Kalau anak-anak jersey bilangnya, aduh kelihatan nggak sih ini ntar ini gue kirim foto kali ya. Istilahnya namanya capos lah istilah kata. Jadi dicap gini loh. Iya, ada washing tag. Iya. Nah, itu kalau Nike itu gitu tuh. Dari tahun 2007 tuh. Nah, itu contoh salah satu indikator kalau itu player issue gitu ya. Yes. Betul. Nah di atasnya lagi. Sorry, ada yang kelupaan di bawah antara replika dan player issue. Satu lagi nih sekarang lagi dijual umum juga nih. Biasa nih kayak apa-apanya lah butuh. Jadi jual namanya istilahnya P2R, player to replika. Jadi ada bagian jersey yang player issue, ada yang replika. Rata-rata sekarang udah dijual nih di toko nih di official store-nya klub-klub tim gede ya, terutama tim gede itu udah rata-rata mereka tulisnya authentic biasanya. Nah itu sebenarnya itu P2R. Ada yang membedakan juga dari replika dan ya pokoknya gabungan antara replika dan player issue itu. Tuh, nah kita naik di atasnya player issue itu ada match issue. Match issue, oke. Match issue ini adalah baju yang dipersiapkan oleh tim tapi nggak dipakai sama pemainnya. Oh gitu. Ya jadi setiap pertandingan, terutama ini tim besar ya, kita ngomongin tim besar ya. Tim besar itu rata-rata nyiapin untuk satu match dan satu main tuh 6 baju. 6 baju ya, itu antisipasi antara ada yang palanya bocor terus bajunya kena darah atau ada yang sobek segala macam, rata-rata nyiapin 6 baju. Nah, kan nggak semuanya dipakai dong dalam match itu. Nah, betul. Itu namanya istilahnya tuh match issue. Oke. Tapi emang tricky juga kalau kita mau beli, orang-orang kadang di eBay itu juga ya gua kalau menurut gue sih bilangnya bohong sih, nggak match issue tapi cuma player issue yang dikasih nama pemain, dikasih patch segala macam ya, jadi mereka bilangnya match issue supaya harganya naik. Yang paling tinggi ya itu match worn yang benar-benar dipakai pemain. Betul. Ada beberapa lembaga deh kalau nggak salah yang emang mereka ngeluarin ada sertifikatnya. Kalau itu terjamin kalau itu match worn. Soalnya ada beberapa juga yang itu balik lagi ngaku-ngaku nih match worn gitu. Yang Seven Star tuh posisinya di mana ya? Itu di bawah sih sebenarnya. Seven Star tuh sebenarnya apa ya?
mereka kan nggak ada logo Nike-nya kan. Kalau kita ngomong KW yang benar-benar kayak kita nyebutnya KW Thailand ya. KW Thailand kan mereka emang ada logo Nike-nya atau ada logo Adidas-nya yang benar-benar KW lah gitu. Ya kalau Seven Star, Austi, terus Multisport zaman dulu tuh ya mereka bikin yang nggak ada brand, yang nggak ada aparel, nggak ada itu Nike dan kawan-kawannya gitu. Yang benar-benar polos aja. Iya. Itu Nah, lebih di bawah. kalau ditentuin kastanya sih, ya hitungannya ya boleh dibilang KW. Ya tetap KW sih. Oh gitu. Lebih bilang KW sih kalau menurut gua. Tapi Seven Star berarti itu sebutan. Tapi bedanya mereka tidak mencantumkan brand. Sebutan umum di seluruh dunia atau buat di Indonesia doang? Itu nama brandnya Seven Star tuh nama brandnya brand mereka. Oh iya. Ada Seven nama brand yang terkenal tuh yang terkenal tuh Seven Star, Austi sama Multisport dulu. Yang benar-benar desainnya plek tapi mereka nggak ada aparelnya doang, itu bedanya. Oke, paham. Nah ini udah cukup clear ya Smart Viewers ya. Ini gue juga sebenarnya gue sering dengar gitu, kayak gue kan suka nonton interview juga, orang bilang apalagi misalnya artis-artis ada suka keep baju-baju player kan, terus bilangnya iya nih player issue, match issue. Gue kadang tuh masih ini atau apa. Nah ini tadi teman-teman juga mungkin yang lagi nonton jadinya semuanya udah mulai cukup paham gitu ya. Nah tapi kita masih mau tetap ngobrol-ngobrol juga dengan Audi berhubungan dengan Jersey Forum, tapi mau ada yang lewat dulu. Abis ini kita akan lebih masuk ke dalam lagi untuk ngomongin komunitasnya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.